Pagi adik-adik, hari ini tonton sampai selesai ya, karena kakak akan umumkan untuk Natal Hosana Kids. Sampai selesai, ditunggu di akhir ya. Selamat pagi, gak kerasa waktu berjalan terus, kita sudah ada di akhir minggu di bulan November, ya kan? Nah, minggu depan kita udah masuk Desember, waktunya Natalan, udah tahun baru lagi 2021. Gak kerasa ya, waktu cepat sekali berlalu. Walaupun waktu cepat berlalu dengan kondisi kita udah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan lebih di rumah. Kakak-kakak, Kak Ani, Kak Srina, Kak Chopin gak ketemu sama adik-adik di rumah. Harus tetap semangat, tetap mencintai Tuhan dengan ibadah sekolah minggu. Walau kita harus di rumah ya, berdoa dan percaya. Semoga situasi ini cepat berakhir ya, untuk kita bisa ketemuan lagi. Nah, kita mau ibadah, kita berdoa dulu, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang baru yang Tuhan kasih. Tuhan, kami percaya sampai hari ini pun penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada bagi kami. Dan tolong hati kami untuk tetap setia, mau beribadah sekolah minggu walaupun online, walaupun di rumah. Tuhan tolong kami, bantu kami. Pimpin hati, pikiran kami untuk fokus kepada Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, katakan sama-sama, amin. Siap puji Tuhan? Kita katakan, firman-Mu Tuhan, ku kan terbang. Sudah tidak terasa kakak bilang kayak tadi, udah di ending November.
tapi kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, terfokus kepada Tuhan, bukan yang lain. Jauhin dulu apa yang mengganggu, supaya kita konsentrasi kepada Tuhan. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah itu betul-betul menjadi bagian hidup kami Tuhan, tersimpan dalam hati kami selama-lamanya. Dalam usia kecil kami, muda kami mau terus belajar tentang firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu berikutnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Sudah ya? Mari kita mendengar firman Tuhan dengan hati dan pikiran yang terfokus kepada Tuhan. Duduk yang baik ya. Nah, pagi ini Kak Ana akan bercerita tentang malas. Ya, di sini siapa yang suka malas? Kalau istilah kerennya sekarang ya, mager. Mager itu kepanjangan dari malas gerak.
Nah, siapa yang sekarang ini suka malas bergerak? Aduh, Kak Ana, aku lagi malas nih ngapa-ngapain gitu ya. Aduh, Kak Ana, aku lagi nggak mau lakuin apa-apa nih. Maunya nonton aja, maunya main games aja. Ya, adik-adik, sekarang Kak Ana mau tanya. Kalau kamu disuruh pilih, apa yang kamu pilih? Malas atau rajin? Ayo, siapa yang di sini memilih malas? Angkat tangannya. Atau siapa yang di sini memilih untuk menjadi anak rajin? Wah, semua anak-anak Hosana Kids memilih untuk menjadi anak yang rajin. Hebat sekali. Sebentar lagi Kak Ana mau jelaskan loh, apa itu malas ya. Kita suka dengar kata malas, tapi kita kadang tidak tahu arti apa sih malas itu. Yuk, Kak Ana kasih tahu apa itu arti malas. Adik-adik, malas itu artinya tidak mau mengerjakan sesuatu. Ya, siapa yang di sini kalau lagi disuruh mama belajar, tapi jawabnya nggak mau, atau disuruh mama beresin kamar, nggak mau, disuruh mama cuci piring, nggak mau. Nah, hati-hati ketika kamu tidak mau mengerjakan apa yang mama kamu minta, itu artinya malas. Wah, kita mau disebut anak malas? Enggak ya, kita itu harus disebut dengan anak-anak rajin. Oke, sekarang Kak Ana mau kasih lihat sama kalian. Apa saja sih contoh-contoh perbuatan yang malas? Nih, Kak Ana mau kasih lihat. Ini, siapa yang bisa tebak gambarnya? Ini lagi malas apa ya? Apa? Malas belajar, betul. Di sini siapa yang rajin belajar? Yeay. Tapi di sini siapa yang malas belajar? Wah, ada yang malas belajar. Ya, kenapa kok malas belajar? Capek? Atau ngantuk? Ya, kadang kita kalau malas belajar karena merasa, aduh udah capek. Capeknya kenapa? Karena sudah sibuk menonton TV atau sudah keasikan main ya. Nah, hati-hati adik-adik, jangan sampai kalian malas belajar. Ketika kalian malas belajar, itu akan membuat kalian menjadi anak pintar atau anak yang bodoh. Bodoh ya, yang tidak tahu apa-apa. Tapi di sini semua anak Hosana Kids, Kak Ana yakin pasti kalian rajin belajar dan menjadi anak yang pintar. Lalu yang kedua, coba kalian lihat gambarnya. Kira-kira ini lagi malas apa ya? Lihat garpunya cuma dipegang, makanannya cuma diliatin. Lagi malas apa coba? Iya, betul sekali. Lagi malas makan. Makan apa ya dia ya? Makan sayur, betul. Siapa di sini yang malas makan sayur? Ayo, adik-adik, sayuran itu bagus loh untuk tubuh kita. Jadi kita nggak boleh malas makan sayur ya. Kalau disuruh mama, ayo makan cepet. Enggak, Ma, nanti dulu. Enggak, Ma, nggak mau makan sayur, aku nggak suka, gitu ya. Jangan ya, kita harus rajin dan mau makan, karena tubuh kita itu butuh makanan. Jadi kalian tidak boleh malas makan. Selanjutnya, coba lihat nih, alarmnya lagi berbunyi tapi dimatikan. Kira-kira malas apa ya? Coba, siapa yang tahu? Iya, betul. Malas bangun. Di sini siapa yang sukanya tidur terus? Ketika mama bangunin, ayo bangun. Sudah harus pergi sekolah, sudah harus pergi ke sekolah minggu, tapi maunya tidur terus.
Siapa coba? Nanti aja lama 10 menit lagi. Dibangunin mama 10 menit lagi. Nanti lama 1 jam lagi. Udah terlambat datang ke sekolahnya. Udah terlambat datang ke sekolah minggunya. Ayo, siapa yang seperti ini? Ada? Enggak ya? Anak sekolah minggu Hasanakit semuanya rajin bangun. Ya, nah, lalu apalagi kita lihat gambarnya. Lihat tuh, lagi pegang sikat gigi, kira-kira malas apa ya? Malas gosok gigi, betul. Siapa yang di sini kalau disuruh mama, papa gosok gigi tapi nggak mau? Padahal habis makan coklat, habis makan permen, atau habis minum yang manis-manis. Ayo, hati-hati ya. Ketika kita malas gosok gigi, nanti gigi kita jadi rusak. Ya, jangan malas untuk gosok gigi ya. Selain itu apalagi ya? Kak Ana ada malas apa lagi sih? Banyak loh adik-adik. Nih, Kak Ana tunjuk lagi malas apa nih? Itu ada barbel, ada gimbal, apa ya? Malas apa ya? Malas berolahraga, betul. Padahal berolahraga itu sangat penting buat tubuh kita. Membuat tubuh kita sehat, kuat, ya. Tapi terkadang suka malas berolahraga, aduh capek, nggak mau keringetan, gitu ya. Iya ya, ini adalah contoh-contoh rasa malas yang kita punya ya, yang kadang suka kita miliki di kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, sebentar lagi Kak Ana mau tunjukkan ada rasa malas yang sangat berbahaya. Rasa malas apa itu? Ada yang tahu? Yang gambar yang Kak Ana tunjukkan ini juga sebenarnya berbahaya, tidak baik bagi hidup kita kalau kita malas makan, malas belajar, malas bangun, malas berolahraga, malas sikat gigi. Tapi ini sangat-sangat berbahaya. Kita lihat, malas apa ya yang sangat berbahaya? Ketika kita malas datang ke gereja. Ketika kita malas untuk berdoa, lalu ketika kita juga malas untuk membaca Alkitab. Hati-hati ya adik-adik ya, ketika kita malas untuk datang ke gereja, ketika kita malas untuk berdoa, ketika kita malas untuk membaca Alkitab, artinya kita itu sedang tidak mau bertumbuh. Sedangkan kita itu perlu loh, kita itu harus loh pergi ke gereja, kita itu harus loh berdoa, kita itu harus loh baca Alkitab. Ayo, di sini siapa yang akhir-akhir ini mulai merasakan? Aduh, Kak Ana, aku tuh udah males ikut sekolah minggu online, capek. Kak Ana, aku juga males berdoa, udah. Orang aku di rumah terus nggak pergi kemana-mana, jadi nggak usah berdoa. Paling berdoa makan aja. Ih, Kak Ana, apalagi baca Alkitab, aku juga malas sekali. Karena kalau baca Alkitab bikin aku ngantuk. Adik-adik, rasa malas ini yang kalian punyai sungguh sangat berbahaya. Jadi tidak boleh dipelihara, tidak boleh dibiarkan lama-lama. Ya, ketika kalian sudah malas untuk datang sekolah minggu, ikut sekolah minggu online, kalian langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bantu aku untuk kembali rajin, untuk kembali bersemangat, mengikuti sekolah minggu. Ya, oke? Karena akan bacakan ayat Alkitabnya ya, tentang pemalas. Ada loh di Alkitab ayat tentang pemalas. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Diambil dari Amsal 6 ayat 6-8. Kenapa sih Kak Ana kita harus melihat semut? Ya, karena menjelaskan ya, kenapa kita harus belajar dari semut.
Semut itu rajin adik-adik, ya, mereka rajin untuk mengumpulkan makanan mereka. Ketika musim panas, ya, mereka rajin mengumpulkan makanan mereka di rumah mereka masing-masing. Supaya apa? Nanti saat musim hujan mereka nggak bisa kumpulkan makanan. Ya, tapi karena mereka rajin, mereka sudah menabung makanannya untuk di musim hujan. Jadi saat musim hujan mereka tidak akan kelaparan. Ya, begitu juga rapi. Kamu pernah lihat kalau semut sedang berjalan di tembok? Iya, betul. Mereka rapi ya dalam satu barisan. Mereka rapi sekali berbaris. Ketika kita menjadi rajin, ketika kita menjadi anak yang rajin, Kak Ana yakin kita juga pasti melakukan segala sesuatunya dengan rapi. Ya, tidak acak-acakan, tidak asal-asalan. Lalu yang terakhir yaitu semut itu disiplin. Disiplin apa? Seperti yang tadi kan sudah jelaskan. Disiplin di dalam mengumpulkan makanan mereka, disiplin di dalam menabung, disiplin di dalam menyimpan makanan mereka ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa makan. Ya, adik-adik, di saat kita menjadi anak yang rajin, kita juga pasti disiplin. Contohnya, ketika kita rajin baca Alkitab, kita pasti disiplin. Baca Alkitabnya pasti setiap hari, nggak bolong-bolong. Misalnya contohnya, besok baca Alkitab, hari ini enggak. Besok baca Alkitab, hari ini enggak. Tidak seperti itu ya. Tapi ketika kita rajin baca Alkitab, pasti kita disiplin membaca Alkitabnya, membacanya yaitu setiap hari. Oke. Jadi, hari ini kita belajar bahwa kita tidak boleh malas. Tuhan kita tidak suka kepada orang yang malas. Tuhan bilang, bahkan kalau orang malas itu tidak boleh makan katanya. Ya, jadi kita mau menjadi anak yang rajin atau anak yang malas? Betul sekali, anak yang rajin ya. Nah, di tengah-tengah COVID-19 ini ada dua hal loh yang harus kamu ingat. Yang harus kamu lakukan dengan rajin. Yang pertama, tetap rajin datang sekolah minggu. Kita belum ke gereja ya, belum boleh ya. Berarti kamu tetap harus rajin mengikuti sekolah minggu online. Tapi nanti setelah kita kembali ke sekolah minggu, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Kalian harus rajin datang ke sekolah minggu, bukan ada alasan aduh mah ngantuk, aduh mah capek, aduh mah pusing, enggak ya, kita harus rajin datang ke sekolah minggu. Dan yang kedua, harus tetap rajin belajar sekalipun guru kamu tidak melihat kamu, sekalipun guru kamu mungkin tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kamu pasti akan tetap rajin belajar, sekalipun belajarnya di rumah, sekalipun gurunya tidak melihat, tetap lakukan yang terbaik ya adik-adik ya. Oke, Kak Ana mau kasih kalian tantangan nih. Tantangannya apa coba? Iya, jadi kalian silahkan tuliskan di grup Hosana Family satu hal yang akan kalian lakukan dengan rajin sepanjang minggu ini. Kalian boleh minta bantuan mama atau papa ya untuk mengetik di Hosana Family ya. Misalnya apa ya yang mau kalian lakukan dengan rajin? Contohnya hal kecil saja. Tidak perlu kayak misalnya karena aku mau rajin olahraga di gazebo ya. Nggak usah. Yang kecil aja, misalnya contohnya karena aku mau rajin baca Alkitab satu hari satu ayat aja. Tapi aku mau lakukan itu selama seminggu. Karena yakin ketika kalian mulai dari hal kecil, nanti semakin hari, semakin lama, kalian akan terus rajin. Bahkan nanti sampai besar, kalian akan rajin melakukan hal itu. Ya, adik-adik silahkan tuliskan hal apa yang akan kalian lakukan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan kami untuk tidak bermalas-malas,
Tuhan mampukan kami ya, supaya kami bisa menjadi anak yang rajin, rajin di dalam mengerjakan segala sesuatu, rajin untuk ikut sekolah minggu, rajin untuk membaca Alkitab, rajin berdoa kepada Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak yang rajin, karena kami tahu Engkau membenci orang yang malas, Engkau tidak suka kepada anak-anak yang malas. Kami mau Tuhan, kiranya Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk kami menjadi rajin, Tuhan yang memampukan kami untuk kami menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kami semangat di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap bersemangat untuk belajar. Kami tetap melakukan yang terbaik. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah minggu depan kami bisa kembali mengikuti ibadah online dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang semangat, tanpa berkeluh kesah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. God bless you. Happy Sunday. Yang sudah menunggu dari tadi, info penting kita, kakak mau umumin, kita akan mengadakan Natal, tanggal 19 Desember, hari Sabtu, jam 3:30 sore. Dicatat 19 Desember, hari Sabtu, jam 3:30 sore. Natalnya gimana kak? Natalnya di rumah masing-masing. Dan caranya kita akan ada tatap muka atau live, kita ketemu secara aplikasi online. Dan kedua, kita akan nonton YouTube untuk acara Natal kita bersama. Dan yang ketiga, kita akan kembali lagi ke aplikasi online untuk pengumuman pemenang reward di tahun 2020. Teknisnya akan dibahas minggu depan ya. Sekarang catat dulu tanggal 19 Desember jam 3:30 sore, hari Sabtu, Natalan Hosanna Kids. Bye-bye.